نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ngaji sampai pada halaman 30. Untuk yang punya kitab dibuka. Kita sampai pada halaman arkanun nikah. Rukun-rukun nikah. Rukun itu sama dengan fardu ya. Rukun itu fardu, ya fardu itu rukun. Apa itu rukun dalam syariat? Rukun itu beberapa komponen yang menjadi satu, yang pada akhirnya terwujudlah sesuatu yang dikehendaki. Itu namanya rukun. Contoh, rumah. Rumah itu sesuatu yang akan kita bahas, sesuatu yang dikehendaki, sesuatu yang akan menjadi target seseorang yang menjadi perbincangan. Maka segala faktor, segala komponen yang bisa menyebabkan terjadinya rumah, maka itu baru namanya rukun. Satu, atap, entah itu berupa plafon atau genteng, rukun. Kalau nggak ada atap, nggak ada genteng, maka rumah kehujanan atau kepanasan. Atap itu adalah termasuk rukun daripada rumah. Yang kedua, tembok. Tembok itu bisa berupa semen mungkin, atau bisa berupa kayu lah. Tapi yang jelas harus ada. Meskipun plafon itu terbentuk dan terjadi karena adanya tiang, tapi tembok sebagai penutup. Maka tidaklah sah rumah tanpa adanya tembok, gitu. Tidaklah sah rumah tanpa adanya plafon. Nah, adapun kasur yang kadang-kadang orang butuh ataupun tidak, maka bukan termasuk rukun. Gitu ya. Dapur ya bisa dianggap rukun, bisa dianggap enggak. Manusia rukunnya apa? Jantung, kepala, kemaluan, badan. Jari-jari, andaikan tanpa ada jari kok masih bisa hidup manusia, berarti jari bukan termasuk rukun. Ngerti kan begitu ya? Jadi rukun itu beberapa komponen yang apabila komponen itu nggak ada, maka tidak terjadi sesuatu. Itu namanya rukun. Rukun haji, rukun wudhu, rukun sholat. Rukun wudhu itu niat, membasuh muka. Andaikan tidak niat, wudhunya tidak sah. Andaikan tidak membasuh muka, wudhunya tidak sah. Maka itu yang dimaksud rukun. Begitu ya. Nah, rukun nikah itu ada 5. Wahia zaujun wa zaujah wa waliyun wa syahidan wa sighah. Yang pertama adanya suami mempelai laki-laki. Yang kedua adanya mempelai perempuan. Yang ketiga adanya wali. Wali ini pasti wali dari laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi kalau ada seorang laki-laki dia mau menikahi seorang perempuan tanpa membawa keluarganya, ini kita bicara sah atau tidak, bukan bicara adab. Ngerti ya? Adab nanti porsinya lain. Anggoni misalnya menikahi seorang perempuan, nggak pernah ngasih tahu ayahnya, kakaknya, adeknya,
nyelonong baik dan kawin. Tapi si perempuan itu lengkap dengan walinya. Pernikahannya bagaimana? Sah atau tidak? Sah. Kalau bicara sah, sah. Lamun adab dua. Ya. Ya begini loh maksudnya. Kenapa adab nggak punya? Masyarakat kita itu masyarakat jemuk, sensitifan. Setitik anak kabar itu kadang-kadang omongannya wis nindora. Apalagi sekarang zamannya zaman viral. Tiba-tiba kita ajak istri kita ke rumah kita satu kamar, yang mana keluarga kita nggak pernah tahu gitu. Membuat orang lain suudzon itu nggak baik loh. Ya? Membuat orang lain suudzon itu nggak baik. Upayakan orang lain tidak suudzon. Gini, bedakan antara nggak nanggepin omongan orang dengan mengklarifikasi suudzon daripada orang lain. Pernah kan tahu cerita bahwa ada Luqman Hakim yang membawa keledai bersama anaknya 4 kali itu kan dikomentari oleh masyarakat. Itu pelajaran bahwa jangan sedikit demi sedikit kita itu fokus dengan komentarnya orang, gitu kan? Bener, jadilah orang yang tegar, jadi orang lempeng, jadi orang lurus, sampai kepada tujuan. Orang kritik sana sini, orang mencegah sana sini, ngomong gak enak aja diladeni, itu bagus bener, pelajaran itu tuh. Tapi jangan kebablasan, jangan kecuekan. Gajinya sebulan 100 juta, sedina 3 juta, dikritik malah joget-joget kan salah tadi. Paham gak maksudnya? Dikritik malah joget. Harusnya apa klarifikasi? Bapak, Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, begini. Paham nggak? Pemimpin, sosok pemimpin. Saya nggak ngomongin sana sini nggak. Ini ngomongin pemimpin. Pak, cabai sekarang lagi mahal. Dikasih solusinya apa? Ya tanam nih rumah. Solusi bener tak beli mana? Bener aja man. Ya solusinya ya sudah, insya Allah nanti kalau BBM sudah turun, nanti seluruh bahan makan pokok itu akan turun. Ini cara memberikan sebuah solusi itu begitu. Begitu juga ketika ada orang yang mungkin kita ngajak seorang perempuan naik motor, yang mana ternyata ini istri kita kan. Lalu di pasar ada orang kenal kita, Masya Allah, dorong rabi, dorong apa aja, wis kawin. Jawabannya apa? Keder kan? Jangan beranggapan wis cuek bela apa jari wong, kita sih pengen ngadeni, salah. Ngerti kan? Salah. Ma ra'ahul muslimuna hasana fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka di mata Allah pun baik. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Dan apa yang dianggap oleh kaum muslimin buruk, maka di mata Allah pun buruk. Jadi kalau ada orang beriman kok suudzon sama kita, klarifikasi. Jangan cuek gitu loh maksudnya. Pak, sebenarnya dia istri saya, Pak. Beneran dia istri saya. Kali aja dengan penjelasan itu akhirnya hati dia menjadi lapang dan lega. Jangan begini nih, sengit ya sengit, seneng ya seneng. Saya tidak tumbang karena dibenci dan tidak terbang karena dicintai. Jangan begitu. Begitu boleh, tapi aja kebablasan gitu loh maksudnya. Ngerti kan? Boleh, jangan kebablasan. Kalau bicara dibenci, ya kami dan beberapa orang-orang juga dibenci. Ketika kami menyampaikan sesuatu lalu terposting di media sosial, omongannya wong pasti beli setuju gak rata-rata. Lah ustadz apa? Lah sok pinter, lah apa dan sebagainya. Ya selama dia tidak mengganggu sarapan saya sih nggak bakal masalah. Kebal kita sih bos. Tapi ketika ada kiai, orang tua meminta penjelasan sesuatu kepada kita agar mereka tidak suudzon, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan. Pak, sebenarnya yang tadi saya bonceng itu istri saya. Sira kawin ngomong-ngomong, lah kau otaknya bisa jadi wong bu. Ya saya lamun ngomong tuh, bapaknya boli, gue lebih setuju. Sekolah baik bapak, jadi kita kawin baik lah. Kau lewat mana anak tetangga kau ngomong wang wing wang di warung sayur atau kalau bisa kita dakwah pun purabiya kita, parabiya kita. Penting klarifikasi begini tuh. Jangan jadi orang yang terlalu cuek bebek. Bener, telinga kita tutup ketika ada orang mengomentari sesuatu tentang kita. Tapi ketika orang yang beriman, klarifikasi.
Jadi kalau ada seorang laki-laki tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa keluarga, tanpa membawa elep kawinannya kah? Si perempuanlah lengkap dengan senjata dan perangkapnya misalnya, perangkatnya. Sementara wong lanangnya dewekan. Kira-kira pernikahannya bagaimana? Sah apa tidak? Sah. Ngerti ya gitu ya? Ya, tapi jangan dicontoh. Karena itu mengundang suudzon oleh banyak orang. Segala sesuatu yang mengundang suudzon, maka kalau bisa dihentikan. Wes, sholat tanpa sedekap olibi, sholat tanpa sedekap, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan gitu loh maksudnya. Ngerti kan? Jangan dilakukan ketika banyak orang yang akhirnya membuat orang bertanya-tanya, bahkan orang-orang jahil itu suudzon. Bisa gini, Nabi sejan gini. Misalnya kan? Ya, maka wajib bagi kita untuk mengklarifikasi, itu penting kan. Jangan, maka saya bilang jangan pernah menjadi seorang yang selalu tumbang terhadap celaan dan terbang terhadap pujian, tapi pun jangan ekstrim kiri. Jangan terlalu cuek. Ya, kalau ayah kita, ibu kita misalnya gini duit si cung. Ternyata kok kita bisa beli kulkas dan kelihatan oleh ibu kita, ayo bagaimana klarifikasi wajib. Ya disini duit, ngomongnya langka, tapi itu kulkas anyar lo bisa gitu loh. Klarifikasi. Memang lagi wingi kan makan jadi duit. Pas lagi wingi kita langka duitnya loh mak. Kiki yang rezeki. Ketika kita ada rezeki, saya menduga mama harus beli butuh maning. Paham nggak? Jadi kita tak tahu kulkas mak. Duh pura bisa mana? Itu penting tuh jadi orang begitu. Jangan ada omongan begini-begini. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh salah. Angkoe kasusnya 3 juta sedina joget-joget. Ngerti kan? Nah ini salah. Wasiqah, kemudian siqat, berarti mas kawin tidak termasuk perangkat rukun nikah. Karena mas kawin boleh disebutkan dan boleh juga tidak disebutkan. Nanti ada maharnya mahar misal. Kalau dijima dulu tapi belum bayar mas kawin, maka wajib bagi seorang suami untuk membayar mas kawin kepada istrinya, namanya maharul misli. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan bernama Fatimah binti Humaid, dan Humaid sebagai ayahnya telah mewakilkan pernikahannya kepada saya. Ya, dengan mas kawin tidak disebutkan. Terus akhirnya calon suami mengatakan saya terima nikahnya, wisah. Jadi mas kawin tidak disebutkan. Boleh tidak? Boleh. Maning-maning aja makanya nih kalau atas deh. Lah mas kawinnya aja. Engkau tidak dianggapnya zina nanti. Kecuali kalau memang yang sudah merupakan fardu atau sunnah. Kayak cadaran misalnya kah? Cadaran ya. Nah, kalau cadaran ya merupakan sunnah. Al-aurah, yang namanya aurat itu jami'u badanil mar'ah. Seluruh badannya seorang perempuan adalah aurat. Tidak ada pengecualian kecuali dalam sholat, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu dalam sholat. Di luar sholat maka bukan seperti itu. Nah, mahar misal itu apa? Nanti juga sudah saya jelaskan. Mahar misal itu perempuan tidak disebutkan maharnya, tapi si laki-lakinya wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan mahar misal. Mahar misal itu, maka begini, ada seorang perempuan yang dinikahi oleh laki-laki, tapi tidak dikasih mas kawin, tapi berhubungan gitu loh. Maka sang laki-laki wajib memberikan mahar kepada dia. Berapa? Mahar misal. Apa tuh mahar misal? Lihat kakaknya apa yang perempuan, lihat adeknya, lihat sepupunya pira, rata-rata gitu. Ngerti kan? Kalau ternyata emas 3 gram, berarti emas 3 gram. Emas 4 gram, berarti emas 4 gram. Beli pajerawan nggak beli maksudnya. Terus 4 gram atau 3 gram atau lain sebagainya. Namanya mahar misal, yang sepadan dengan sepupunya, keluarganya, dan lingkungannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan kullu nikahin la yahduruhu arba'ah fahuwa sifah. Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh 4 orang maka dianggap zina. Sifah itu adalah zina. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah mempelai, laki-laki atau perempuan masuknya 1. Yang kedua adalah wali. Yang ketiga dan keempat namanya syahid. Apa tuh syahid? Saksi. Saksi itu harus laki-laki. Fattaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang para istri. Fa innakum akhaltumuhunna bi amanillah. Sebab kalian menikahi para istri itu dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan farji para istri itu dengan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya tanbih qauluhu arkanun nikah khamsa, ada yang bilang 5, hakadha addaha fi syarhil manhaj. Tapi kalau dalam kitab Manhaj Al-Anwar wal Uddah Wasilah ada kitab itu wan nihaya wa addaha fit tuhya arba'ah, ada apa beda-beda. Sekarang kita masuk ke dalam hukum nikah. Ahkamun nikah khamsah. Hukum nikah itu ada 5. Mayoritas di sini itu rata-rata belum pada kawin. Kecuali ada Mas Agus, Mas Sulis pada kawin pengalaman. Maka banyaklah bertanya kepada orangnya yang pengalaman. Nah, konek kan sederhana, ajakan jero-jero. Ngerti kan maksudnya? Pantes ya kalau nikah sama orang yang sudah menikah nakon kang sederhana. Aja ngomong gaji pira. Pertanyaan yang tidak pantas tuh, pertanyaan nggak pantas ya. Umure pira, kerjae apa, gaji pira, itu hindari bertanya kepada orang baru tentang 3 perkara. Ngerti kan? Jadi sebenarnya ketika sama orang yang baru lalu kita tanya kerjanya apa, itu nggak pantas. Tidak memandang muruah namanya. Lalu kalau dia menjawab pekerjaannya dan engkau mengetahui pekerjaan dia, entah itu OB atau sales atau direktur, apakah berubah sikapmu? Ngerti kan? Biasa ngopi, cukakakan cekikikan, kerjanya apa ente? Manajer di rut utama, lalu merengutut, baik banget. Kira rata-rata konon apa? Nek kerja, nakon kerjaanku beli sopan. Ngerti kan? Wis tak hormati, wis tak cium tangane, kerjanya apa Pak? OB. Wah, wis mau tak orang ambung tangannya aku. Apakah harus seperti itu? Maka tidak perlu seseorang mengetahui karir orang lain. Banyak ya, lagi-lagi kalau ketemu sama orang aja nakon kerjaan. Nah, kita sih beli yang nakon kerjanya apa? Kerjanya ini apa maning gaji pira? Lui parah maning utangnya sih pira. Nah, ini parah maning. Aja boleh nakon mekonon. Dan hukum nikah itu ada 5. Yang pertama wajib. Nikah itu hukumnya wajib. Idza khafa zina ma'al istita'ah 'ala nikah. Khawatir zina tapi dia mampu nikah gitu loh. Orang yang khawatir zina itu orang yang apa coba? Ada berbagai macam kemungkinan. Pertama, doyan demenan. Orang yang doyan demenan itu dipastikan kekhawatiran terhadap zina yang lebih dekat. Teleponan, bengi, awan, esok, sore, video callan. Iku iktirab bizina atau tidak? Iktirab bizina pasti. Terus jangan, gak usah ngeles. Terus tujuannya sih monok wis intis. Kita ngomongin nasihat karo pacar, iya neng, ini ngomongin pelajaran, wis tujuannya monok langkah lanang wadon, terus laka setannya gue langkah. Apa maning sekantor dengan lawan jenis? Lamun sekantor karo lawan jenis, nenek kabeh selamat kon. Ya ibu-ibu kabeh sing umur 80 kah? Selamat. Guru-guru tapi lamun nom-nom umur 17 tahun, umur 18 tahun, umur 15 tahun. Barang nganggo iku bokongnya sampai jendol kah? Bisa beli tahan iman kita. Beli kerja nganggur belenakan yang keluarga, kerja tapi dia kamu genen nih. Maka kerjaan wis duwe, mata tidak bisa dijaga, kawin wajib bagi kita. Kondisi begitu tuh wajib. Gitu. Yang kedua,
mandub, ya mandub sunnah li muhtajin ilaih, bagi orang yang memang membutuhkan nikah dan mampu untuk yajidu uhbatah, mampu untuk memberikan nafkah baik mahar atau wakiswati faslit tamkin, atau memberikan nafkah wa nafaqati yaumin nikah, memberikan nafkah di hari-hari pernikah, walailatih wa in kana muta'abbidan, meskipun dia ahli ibadah, syianatan lidinih, menjaga agamanya, wa tahsinan li farjih, menjaga kemaluannya, wa ghaddan li basharih, dia bisa menjaga matanya. Ana wong ahli ibadah, contoh misalnya ana wong ahli ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin haji misalnya, setiap tahun ya haji kok, duit anak, kalau toh tidak nikah tidak apa-apa, selamat. Itu pacaran beli sih, cuman pengen kawin cah, pengen dua anak cah, maka bagi orang yang seperti ini hukum pernikahan apa? Sunnah. Ngerti ya? Yang ketiga, halaman selanjutnya, makruh liman faqadal ubah walam yatuk niklin nikah fa illam yafqudha wa huwa ghairu taik. Makruh bagi seseorang yang nggak bisa cari nafkah, tidak bisa cari nafkah dan belum ada keinginan untuk nikah, makruh. Loro duit belum bisa, gitu loh maksudnya. Jadi dulu kami pernah pola berpikir begini, wis kawin baik, doro nikah gak rezeki, engkau bisa anak maning. Ternyata hal itu terjadi hanya orang-orang tertentu, baik. Untuk orang-orang di hari ini, maka wurudul imdad biqadril isti'dad. Ketika ada orang tua yang nakon kepada calon menantunya, kerjanya apa mas? Itu pertanyaan wajar atau tidak? Wajar. Aja kayak mau gak maksudnya? Duduk saja maning, ini saja maning. Begitu juga HRD ketika nanya, mas pernah punya pengalaman kerja di mana saja? Wajar tidak? Wajar. Ngerti kan gitu? Tapi kalau sesama alumni nggak bagus. Ngerti kan? Kalau calon mertua kerjanya apa? Wajar. Jadi jangan dilarang, Pak, boleh Pak nakon kerjaan boleh. Untuk calon mertua itu pantas. Kerjanya apa? Ya serabutan Pak lah. Kadang mana, kadang mene, kadang kerja, kadang beli, kadang nganggur, kadang turu sebulan gitu. Berarti beli menggawe sih ya. Wis lamun beli menggawe engkau mana nikah ya. Jangan sampai ditimbali, Pak, rezekiku sengdur Pak, gitu kita. Kuarane nyeramahi calon mertua. Iya bener, siapa sih ngomong? Ar-rizqu la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajalu. Rezeki itu mencari seseorang sebagaimana ajal mencari orang tersebut. Rezeki itu bukan dicari, tapi mencari kita. Gitu. Bener nih dalile sih. Tapi ira lo ngomong konon terus malas menggawe lo bener tadi. Paham kan maksudnya? Ya, malas menggawe itu gini, kerja itu tidak akan menghasilkan uang, fix itu secara syariat. Nih, kita ilustrasikan ya. Nyawa itu di tangan Allah. Nyawa itu di tangan Allah, fix. Kehidupan itu ada di tangan Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sehat, maka Allah yang akan menyembuhkan. Apakah dengan dokter menyembuhkan? Enggak. Apakah tempatnya orang yang sakit kalau mau sehat ke rumah sakit? Enggak. Nih rumah sakit itu pirang-pirang mayat, jenazah. Beli bisa waras di rumah sakit, akhirnya pada mati. Bahkan kadang-kadang anak dokter kang memberikan vonis, engkau umurnya 2 bulan maning, malah deweknya mati dinginan. Jadi nggak bisa cuma cocok-cocokan. Tapi lah pun beli berobat tuh dosa. Ngerti kan? Jadi kalau misalnya kita meyakini kesembuhan itu ada pada Allah, akhirnya umah baik banget enggak beli obat-obati dosa kan? Rezekiku Gusti Allah tapi beli gerak-gerak tangannya kan?
Pengen nyekeli tasbih, Allah awan begitu sore mboten dosa. Kudu ngulati pekerjaan. Wis, kerjaan kan angel gini kan. Kerjaan kan angel. Maka mencari informasi pun dia sudah melaksanakan kewajiban. Ngerti kan? Anak kerjaan beli kuno, wis bagus. Wong lanang kamu konon lah. Ajam kene nggih bahasa iki. Anak kerjaan pengen beli. Rezeki sing Allah. Tawari mah batur. Ente kok sudah rabi duwe anak. Pengen kerja beli sing Gusti Allah rabi. Sing Gusti Allah. Pengen tak tampeki wong kan. Nakon ku wajib. Ngerti kan nakon itu wajib hukumnya. Mas, ada kerjaan enggak? Ada modal tidak? Itu wajib hukum. Ma'at tayakkun annar rizqa minallahi ta'ala la min ghairi. Disertai dengan rasa yakin bahwa rezekiku Gusti Allah mutlak, tidak dari yang lain. Kan enggak maksudnya. Tapi metu sang umahe ka wajib. Tapi fix banyak orang yang berobat, banyak yang enggak sembuhnya. Banyak orang yang kerja tapi nihil. Apanya bener jare kata-kata kalau misalnya rezeki itu karena kalau misalnya rezeki itu karena rajin, ya kan? Maka wong-wong kang dagang es, ondang ketoprak, sugi pasti karena rajin sih. Lamun karena pinter berarti dosen atau kita mungkin sudah Pajero mungkin. Yang duduk karena pinter, duduk karena apa aja? Anggoni pinter. Ya motornya ganti dulu ganti kan sih motornya, 2 tahun. Jadi ukurannya duduk pinter, duduk rajin, duduk semangat, rajin tukangnya rajin. Isu bungawan sore, kurang rajin apa tukang karo dukun loh. Tapi sugi dukun dingin. Ya karena rezeki itu dalam Al-Quran dikatakan yarzuqullah innallaha yarzuqu may yasha. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dan membatasi rezeki kepada orang yang Allah mandang. Wis rajin, pinter, anak kiai, dosen, sarjana, apa sebagainya, lamun Allah wis mono ya semono. Cuman keluarnya itu wajib. Keluarnya wajib. Jadi untuk sementara kalau misalnya sekarang kita kan miskinnya miskin sistematis nih. Jadi kalau ada orang miskin jangan pernah kita tuduh males. Bisa jadi ternyata dia diam-diam dia wis di Google bulu hati pegawaian. Wis ngeprint bertumpuk-tumpuk. Wis motokopi bertumpuk-tumpuk, mengeluarkan bensin dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Wis naro lamaran tuh. Ngarapan satpam, deg. Dia udah pulang usaha apa? Kun wis usaha arane. Wis bener usaha. Cuman Allah belum menakdirkan. Kalau nggak kan gampangnya. Tapi berarti dia sudah melaksanakan apa? Kewajiban. Jangan pernah menganggap beli duit kerja masalah. Beli duit cari kerja. Oh no. Cari kerjaan susah beri solusi aja. Sistematis. Artinya sebenarnya kemiskinan kita itu sudah di setting, ambil dari melarat KB kalau maksudnya ya, sampai gulati pegawaian angel bisa. Ya kita sih sekarang diwani, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Jangan pernah mencela orang pengangguran, sebab bisa jadi engkau menghina orang lain pengangguran, engkau yang suatu ketika menjadi pengangguran karena ucapannya wong bakal balik nawa ke dia. Man ayyara akhahu, barang siapa yang mencela saudaranya, lam yamut, maka dia tidak akan mati hatta ya'malah, sampai dia merasakan. Ya aja sampai ngeledek-ngeledek. Apanya wong-wong santri atau alumni lamun ning postingan misalnya ning TikTok atau di internet atau di YouTube ada postingan yang kita nggak suka misalnya. Jangan hujat, jangan bully. Al-Muslim, orang Islam adalah man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Adalah seseorang yang dia bisa membuat muslim yang lain aman dari lisan dan tangannya.
Nah, cocok, artis bisa seneng di komen, bisa seneng di komen, jangan. Kelakuan orang Islam tuh nggak seperti itu. Bisa seneng skip. Ada seorang ustadz gandeng rabiye, bagus beli kira-kira. Beli bagus. Seorang ustadz dia memamerkan istrinya, jalan-jalan, mesra, kecup kening, diposting. Bagus tidak? Enggak bagus. Memamerkan kemesrahan itu kan bagian daripada ibadah. Ngerti ya? Kemesraan itu ibadah. Dan selayaknya kemesraan itu kau lakukan di dalam rumah, bukan di luar tuh. Jika engkau kok menampakkan kemesraan itu di depan umum, berarti engkau sama saja ingin mendapatkan apresiasi dari orang lain terhadap ibadah yang kau lakukan tersebut. Meluk istri, jalan-jalan, gandengan tangan tuh aja mengkonon. Lebih bagus. Narpani wong bilang-bilang kah? Tetapi postingan itu tidak menyenangkan kita, apakah kita harus komen? Jangan, biarkan, skip. Konon nggak maksud skip. Diseneng skip. Aja di komen, Ustadz je mengkenen. Ya aja, boleh. Orang Islam boleh mengkonon. Ustadz abal-abal ini, wow ngaco ini, wah nggak punya adab, jangan. Ya, usahakan agar kita santri, jaga lisan kita dan jaga yad, tangan kita dari hal-hal yang memang menyakiti orang lain. Kemudian hukumnya makruh, sudah. Ya, makruh. Yang keempat, khilaful aula. Liman faqadal uhbah ma'a tawaqqanihi lin nikah. Pengen pisan kawin tapi beli duit. Ngerti ya? Nah, akeh kan kan kawinnya wis kaya ne ubun-ubun. Bilang wong wadon matai beli gelem menang, ngoten enggak maksudnya? Joget-jogetan TikTok we anteng bisa misalnya kan. Berarti wis pengen kawin gini wong iki. Tapi nggak punya uang. Maka hukumnya adalah khilaful aula, mubah. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Nah, ada lagi namanya sahih, sah. Sah itu termasuk hukum. Sah atau tidak? Sah. Kebalikan sah apa? Batil. Batal artinya. Kemudian ada lagi namanya azimah, yang memang mendekati kewajiban. Ada lagi namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Ya, keringanan. Ya, terakhir namanya khilaful aula. Nah, khilaful aula ini begini. Yang namanya khilaful aula itu menghindari kesunahan yang terbaik. Itu namanya khilaful aula. Contoh, tidak melaksanakan sholat id. Boleh tidak sholat id? Nah, karena sholat id hukumnya sunnah. Tapi sebenarnya sunnah muakkad itu. Lalu kita kok tidak sholat id, maka khilaful aula. Ngerti kan? Yes. Masuk masjid, kaki kanan atau kiri? Kanan. Tapi kitanya lakukan pakai kiri. Namanya apa? Khilaful aula. Engkau sudah menyalahi yang paling utama. Tadinya dia punya pekerjaan pada saat nikah. Berjalan 2 tahun di PHK. Maka hukumnya itu berbeda dengan seseorang yang memang dia nganggur dari awal, gitu loh maksudnya. Paham ya? Dibedain ya. Al-muta'attil, orang yang nganggur dari awal lalu dia nikah, atau orang yang bekerja lalu nikah kemudian jadi nganggur. Mau hukumnya berbeda. Arti kan? Nah, bagi orang yang memang tidak punya kerjaan, emang dheweke durung duwe kerjaan kan? Durung duwe gawean. Kemudian nikah gitu loh.
Nah, khilaful aula nikah ya. Syahwati dhuwur tapi pegawai nur duwe, maka nikahnya apa? Khilaful aula. Gitu. Sementara orang yang punya pekerjaan kemudian nikah, maka hukumnya sunnah. Meskipun di tengah-tengah jalan pernikahannya nganggur gitu loh. Maka bagaimana selayaknya sebagai seorang istri? Maka melihatnya adalah dari proses suami. Ya, ini nanti bisa dinasihatkan untuk para istri. Kedua sih nganggo paradigma, ambil enak. Suami nganggur, nikah ya, kerja, kemudian nikah. Setelah nikah kemudian PHK. Takdir dari kan sangel maning sih. Lagi pemutihan ya perusahaannya kalau enggak. Bagaimanakah sikap istri? Artinya suami tidak memberikan nafkah. Istri yang baik akan mendoakan pasti pertama ya, dan mendukung suaminya mencari kerja. Ini ada seorang suami wis mondar mandir kanan kiri depan belakang nakon wis di internet wis apa, tapi nihil. Bagaimana sikap yang baik bagi seorang istri? Malumi. Sing beli bisa dimalumi kan kan? Beli gelem mulai pegawaian, beli bisa dimalumi. Ngerti ya? Jadi kalau suatu ketika ada seorang istri yang curhat kepada kami misalnya, disebabkan ada suaminya, saya nggak dinafkahi sama suami Pak Ustadz. Oke, sekarang pertanyaannya, sang suami itu kira-kira nganggurnya itu nggak punya uangnya itu karena nganggur, nggak punya uangnya itu karena nganggur. Lalu dianya itu ada keinginan untuk cari nafkah atau tidak? Lamun masih ada keinginan cari nafkah, berarti suami masih soleh gini manjeki. Suaminya tukang becak atau ojol. Dia berangkat itu dari jam 6 pagi, pulang jam 8 malam. Tapi dia hanya mendapatkan uang 2000 perak, coba. Bensinnya tok bisa. Istri yang baik memaklumi atau tidak? Maklum. Kenapa? Lihat proses dan kerja keras dia. Ngerti kan? Proses dan kerja keras dia. Sementara dia anaknya orang kaya, punya perusahaannya besar, tapi beli gelem gawe turu-turuan bae, bagus apa enggak? Enggak. Tapi punya uang, nafkah kan enggak? Wes, anaknya pewaris arahnya kan, sekian lagi usum pewaris dan perintis, iya kan? Bahkan pewaris. Nah, pewaris sih, bocah ya sugi takdir arahnya. Ngerti kan? Iya pewaris sugi takdir, laka saramaning sugi apa? Sugi takdir ada pewaris tuh. Iya dua mobil, dua rumah, dua apa segala-galanya kan. Lalu apakah karena dia kaya kemudian tidak ada kewajiban dia mencari kerja? Wajib bagi dia untuk cari kerja. Dagang-dagangan pura-pura ya kan? Jadi yang dilakukan anak kecil kan dagang-dagangan pasir kan? Ngerti kan? Anak untung lah kau untung, dagang-dagangan BP-BP-an. Wis wong sugih lo mengkonton bae wis. Dagang buburnya pura-pura. Bukan untuk mengelabui Tuhan atau mengelabui Allah, dia melaksanakan kewajiban. Aja karena mentang-mentang disuplai oleh orang tuanya 4 juta sehari, 4 juta lalu tetangkrang dolim. Maka sebenarnya dalam syariat yang paling wajib adalah proses, bukan hasil. Ya. Proses, bukan hasil. Islam dalam itu proses. Maka ketika ada seorang guru anggoni ngajar seorang murid,
pinter tapi males, ngerti kan? Anak ngono atau rajin tapi bloon ini rezeki. Maka lebih seneng yang mana? Nah, orang ngerti kan? Rajin tapi gawe nyenengake guru, Pak. Begitu juga orang tua. Ada anaknya yang penuh dengan kepedulian, jare dewek sih. Tapi salah anda menggawe ku. Salah, tapi grecep ke menggawe kan? Nyapu ya rajin, tapi nyapu beli jero malah dibuang di kamar. Misalnya ya, ngepel ya rajin, apa ya rajin. Ya gawe mengkel, tapi lu eman wong tua makanya daripada menggawe bener, sekali menggawe bener, tapi belum pernah menggawe coba. Iya kan? Sekali menggawe bener, tapi nggak pernah kerja. Mending wong kerja salahan baik, tapi dia ada usaha untuk kerja kalau enggak. Ada tujuan baik. Nyuci piring malah pecah misalnya. Nyuci piring malah pecah. Mau motor bannya bocoran baik gitu. Jika untuk rokok filter malah tuh rokok Samsung. Anak-anak kang modelnya mengkayaknya kan. Nah, biarkan kita kagum terhadap orang ini. Dia punya kesemangatan yang besar untuk merubah dirinya ketimbang anak yang gampang-gampangan baik. Gitu. Nah, bagaimana kalau dibantu oleh istrinya? Kalau suaminya ridho, maka alhamdulillah. Lamun suami ya beli ridho kah, terus mangannya riben. Ngerti kan maksudnya? Kita pengen menggawe aja. Laki nganggur gitu ngomong kan gini. Nganggur, beli duit, beli duit kerjaan, misalnya ke bahasa kan. Kita pengen menggawe aja. Begini, secara logika kebutuhan rumah, kutul baik, kutul buyut, kebutuhan rumah itu ya pasti butuh susu, butuh beras, butuh jajan, butuh apa itu kebutuhan wis hajatus syar'iyyatil yaumiyah, hajat syar'i dan tiap hari ngono. Kalau suami tidak mengizinkan istrinya kerja, maka suamilah yang wajib menjamin keseharian istri. Tapi kalau suami sepertinya kok di PHK pengen kerja maning angel, wis luru mendi wis angel, maka persilahkan istri untuk kerja. Karena istri yang kerja karena dukungan dan ridho suami, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri meskipun sedinai 2.000 perak. Tapi seorang suami yang tidak ridho akan istrinya bekerja, lebih senang kita loh, di luar negeri lebih senang, lebih ridho kita loh. Maka sang suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada dia. Hati-hati ya, ya. Haram. Kemudian yang kelima, hukum nikah itu haram. Idza kana la yastati'ul qiyam bi huquqiz zaujah. Apabila dia memprediksi dirinya tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan istri. Lamun karo kita lo bumbuan gini, rabi deh, kita wis males beli kiangan, menggawe beli kiang, apa beli kiang, maka bagi laki-laki yang seperti ini menikahi perempuan tersebut haram. Tapi kalau kanta ya sekilas kita nikah sedikit, kawin sedikit, urusan nanti kerja gampang, wis mending mengkonon ketimbang menduga dirinya tidak akan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri tapi maksa kawin. Ngerti ya? Maksa kawin ini boleh dikena. Oh, jadi wis aja kang penting dipasrahkan Gusti Allah. Lamun anak jaminannya sih beli apa? Cuma persoalannya laka jaminan apa-apa. Kita bukan penuntut ilmu yang setiap hari, kita bukan seorang santri yang yaumiyah lah bahasanya. Kita bukan seseorang yang memang sedang jihad fisabilillah, maka yang mencari apa namanya? Mencari rezekinya ya dianggap wajib. Duduk mencari rezeki, memberikan nafkah kepada istrinya wajib. Itu saja teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini memberikan keberkahan kepada kita semua dan dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حمدا وافي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلي مسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل قلوب سناتر مطمئنة في طلب العلم وافتح لهم أبواب الرغبة والثواب واجعل في قلوبهم المحبة للبيت الذي يقربهم إليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبهم على طاعتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.